Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perlindungan. Hai, ketemu lagi dengan saya Gipa Sapira dengan NIM 10620210006. Kali ini pada mata kuliah Advokasi dan Perlindungan Anak yang diampu oleh Ibu Maisari MPD. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau sebagai anak mereka tuh punya loh hak-hak yang harus dilindungi, seperti hak untuk bermain, hak untuk pendidikan, hak untuk perlindungan, bahkan kesehatan sekalipun. Yang mana hak-hak itu harus diberikan kepada seluruh anak yang ada di dunia ini tanpa adanya pengecualian. Tapi masih sering loh kita lihat hak-hak anak yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik tentang hak-hak anak dalam perlindungan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak PPT berikut ini. Dengan melakukan pengenalan terhadap perlindungan hak-hak anak, itu udah merupakan salah satu upaya kita loh untuk melindungi hak-hak anak. Karena dengan banyaknya orang-orang yang mengetahui, maka semakin besar pula pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah anak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dilindungi dari apa? Dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, eksploitasi, bahkan diskriminasi. Yang mana dari perlindungan ini kita dapat memberikan kepada anak lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan optimal. Karena apa? Karena kekurangmatangan fisik dan mental yang dimiliki oleh anak-anak itu dapat mengakibatkan mereka masih membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus. Hak-hak anak yang perlu dilindungi itu mencakup hak untuk hidup, misalnya seperti hidup aman, hidup nyaman, dan hidup sehat. Kemudian, anak juga memiliki hak untuk berkembang. Berkembangnya seperti apa? Berkembang secara fisik, mental, emosional, sosial, atau lainnya. Termasuk juga hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sehingga jika hak itu terpenuhi, maka pada generasi yang akan datang dapat membangun masyarakat-masyarakat yang lebih baik lagi. Dan anak-anak juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, kekerasan sosial, bahkan kekerasan psikologis mereka. Yang dinamakan dengan perlindungan itu juga mencakup dari pencegahan dari kekerasan, penanganan dari kekerasan yang dilakukan, dan pengadilan terhadap si pelaku kekerasan tersebut. Anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan hukum yang memastikan bahwa kepentingan dan keselamatan mereka harus diberikan prioritas paling utama. Salah satunya adalah hak untuk melawan diskriminasi. Jadi, ketika anak sedang berada dalam sistem hukum, tidak boleh didiskriminasi hanya karena berdasarkan usia mereka, jenis kelamin, ras, agama, ataupun status sosial mereka, sehingga perlindungan hukum harus memastikan kesetaraan hak bagi semua anak. Lalu, siapa yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak? Ya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali pun berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah dan negara dimuat dalam pasal 21, 22, 23, dan 24. Orang tua dan keluarga terdapat dalam pasal 26, dan tanggung jawab masyarakat dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 25. Jenis-jenis pelanggaran terhadap anak itu ada apa aja sih? Yuk kita simak. Kekerasan pada anak, baik secara fisik maupun seksual, ini merupakan isu yang sering banget kita dengar, bahkan masih terus berjalan sampai sekarang. Emangnya kekerasan fisik pada anak itu bagaimana sih? Kekerasan fisik pada anak itu yang dapat menyebabkan luka, cedera pada tubuh anak, seperti disiksa, dipukul, ditendang, dan semacamnya. Lalu, bagaimana yang dinamakan dengan kekerasan seksual?
Kekerasan seksual itu adalah yang memaksa anak untuk melakukan seksual yang tidak diinginkan, seperti pemerkosaan atau yang sering kita dengar dengan pelecehan seksual, yang bisa menyebabkan anak menjadi trauma, bahkan gangguan mental pada anak. Nah, para pelakunya ini mendapatkan ancaman hukum minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Kemudian, penculikan, penjualan, dan perdagangan anak itu sebenarnya kejahatan yang sangat-sangat serius karena bisa mengancam keselamatan anak dan bisa menjadi jalan terbukanya untuk kejahatan-kejahatan lain seperti pelecehan atau bahkan dipaksa untuk bekerja. Para pelakunya ini mendapatkan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda hingga 300 juta rupiah. Jadi, menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatakan setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Kenapa? Karena anak itu memiliki hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, jadi bukan untuk diperlakukan untuk alat berperang. Pelibatan anak dalam narkotika ini merupakan tindakan yang serius sehingga melanggar hak-hak anak. Pelakunya dapat dipenjara paling lama itu sampai 15 tahun penjara serta denda yang paling banyak itu sampai 300 juta rupiah. Perlindungan hukum terhadap anak agar tidak dilibatkan dalam kegiatan produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif itu dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mana pelakunya itu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak itu 200 juta rupiah. Jadi, kesimpulan untuk tindakan perlindungan hak anak ini yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Seperti yang udah kita katakan di awal tadi, semakin banyaknya edukasi atau pengenalan tentang hak-hak anak, maka semakin luas pula pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut. Yang kedua, dukungan psikologi. Bagi anak yang sudah mengalami trauma, sangat dibutuhkan dukungan psikolog untuk membantu emosional mereka dari trauma-trauma yang udah dialami. Dan tentunya, dukungan keluarga dan lingkungan juga sangat-sangat dibutuhkan untuk pemulihan kesehatan psikis si anak. Yang ketiga, penegakan hukum yang sangat tegas untuk memastikan keadilan bagi hak-hak anak. Yang keempat, inovasi teknologi. Di era digital seperti ini, banyak hal yang bisa diakses yang dapat menyebabkan timbulnya resiko dan bahaya. Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangat-sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada anak tentang menggunakan teknologi secara bijak. Atau bahkan jika anaknya suka menonton YouTube nih, kita bisa memfilter aplikasi-aplikasi tersebut seperti sekarang kan udah ada YouTube khusus kids yang mana bisa membatasi akses anak-anak ke konten yang tidak sesuai. Ada pepatah yang mengatakan anak itu bagaikan tunas yang ditanam dan harus dirawat dengan hati-hati serta penuh kasih sayang. Karena mereka adalah masa depan bangsa dan warga negara di masa depan. Hanya melalui pendidikan yang benar, tatanan masyarakat yang lebih baik dapat dibangun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.